Nasita tampak bingung ketika mereka semua, para karyawan baru, dikumpulkan di sebuah ruangan yang cukup luas di perusahaan ini. Mereka semua saling bertanya-tanya, gerangan apa mereka dikumpulkan di sini. Tidak lama seseorang datang. Pria berpakaian formal dan tatapannya tajam memperhatikan semua karyawan baru yang berjumlah 20 orang. Nasita berada di barisan paling belakang. Sedan, pria itu meneliti satu persatu karyawan wanita yang tampak segan menatap dirinya. Sementara itu asisten Sedan memperhatikan apa yang bosnya lakukan sekarang. Setelah beberapa menit meneliti wajah-wajah karyawan wanita itu, sorot mata Sedan terhenti pada salah satu wanita yang berada paling pojok belakang. Wajahnya tampak familiar dan seketika kurat wajahnya berubah kala melihat wanita itu yang terlihat merunduk seolah menghindari kontak mata dengannya. Perkenalkan, saya Sedan Lamuel, CEO dari perusahaan ini. Selamat datang di perusahaan kami. Saya berharap kalian semua bisa bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan ini, ucap Sedan. Suaranya terdengar tegas dan berwibawa, serta menggema di ruangan itu. Nasita menelan ludahnya kasar. Ia merasa takut dengan tatapan tajam Sedan yang menembus ke dalam jiwanya, dan saat ini tengah memperhatikannya. Tanpa sadar ia meremas rok yang ia kenakan demi menyamarkan rasa gugupnya. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk melihat langsung karyawan baru yang bergabung dalam perusahaan ini. Para karyawan tersebut tampak manggut-manggut, mulai paham bahwa mereka dikumpulkan di sini untuk tahap pengenalan. Sedan menoleh ke arah asistennya yang berada di belakang. Ia menggerakkan ekor matanya ke arah pintu, seolah memberikan kode pada sang asisten. Selama bekerja di perusahaan ini, kalian harus datang tepat waktu, karena saya sangat membenci karyawan yang tidak bisa memanage waktu dengan baik. Suara Sedan terdengar tegas dan tajam. Para karyawan baru itu kembali mengangguk mengerti. Beberapa menit memberikan penjelasan dan peraturan di perusahaan ini. Para karyawan itu diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut. Namun saat Nasita akan menyusul karyawan lain yang keluar dari ruangan tersebut, suara keras seseorang membuat langkahnya terhenti. Kecuali kamu, tetap di ruangan ini. Sedan menyorot tajam ke arah Nasita. Asisten Sedan langsung menutup pintu ketika semua karyawan telah keluar kecuali Nasita yang masih berada dalam ruangan itu. Ia menelan kasar ludahnya dengan perasaan gugup dan takut yang bercampur jadi satu. Sedan melangkah mendekati Nasita yang menunduk, tidak berani membalas tatapan pria tersebut. Kamu kira bisa kabur begitu saja? Desis Sedan tajam. Perlahan Nasita mendongak dan menatap pria itu dengan manik yang bergetar. Takut. Sebenarnya Bapak menginginkan apa dari saya? Apa masalah bayaran yang kurang? Sedan mendecakkan lidahnya mendengar Nasita kembali membahas hal tak berguna itu. Secara tidak langsung wanita itu merendahkan harga dirinya. Saya hanya ingin memastikan kamu tidak mengandung anak saya. Suara Nasita langsung tertahan di tenggorokan. Ia terdiam sejenak. Kenapa pria itu takut sekali ia hamil anaknya? Apakah seberharga itu benihnya? Apa kamu mendengar apa yang saya katakan? Sentak Sedan membuat Nasita terkejut. Mendengar, Pak, saya tidak hamil anak Bapak. Tenang saja, bukankah saya mengatakan dari awal saya sulit untuk hamil? Nasita terkekeh ringan demi menyamarkan rasa takut yang melanda. Sementara itu Sedan menyipitkan matanya, tampak curiga. Ia memang sering berhubungan dengan wanita lain, tapi ia selalu memakai pengaman, dan baru kali ini ia melakukan hal tersebut tanpa pengaman apapun. Ia tidak ingin wanita di hadapannya sekarang hamil anaknya dan menjadikan senjata untuk menghancurkan citra dan nama baiknya. Hening. Memangnya kalau saya hamil, apa yang akan Bapak lakukan? Sorot mata Sedan menajam mendengar itu. Tentu menggugurkannya. Saya tidak ingin wanita biasa sepertimu mengandung benih berharga saya. Tanpa sadar, Nasita langsung memegang perutnya. Ia merasa tidak rela jika janin tak berdosa ini dilenyapkan. Sementara ia harus menunggu 3 tahun untuk bisa hamil.
kamu bisa pergi dari sini. Zedan berbalik badan dan melangkah menjauh dari Nasita yang diam mematung. Kenapa kehidupannya rumit seperti ini? Setelah diceraikan Narendra dan sekarang ia hamil anak bosnya sendiri. Apalagi melihat bosnya berkeinginan sekali ingin menggugurkan janin dalam perutnya semisal ia benar-benar hamil. Nasita segera keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang berkecamuk. Sebelumnya ia ingin meminta pertanggungjawaban, tapi sekarang ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin sampai janin ini digugurkan. Lagi pula janin ini hadir di rahimnya karena kesalahannya sendiri. Karena terlalu larut dengan sakit hati yang Narendra torehkan. Tadi kamu disuruh apa, Nasita? Sampai dikumpulkan di ruangan kosong, tanya Sinta ketika mereka berpapasan di lorong kantor. Hanya perkenalan saja, Nasita menjawab dengan nada lesu. Benarkah? Tapi aneh sekali ya, dikumpulkan di ruangan itu hanya karyawan baru. Sebelumnya tidak seperti itu. Nasita hanya mengetikkan bahunya merespon ucapan Sinta. Ia mempercepat langkah kakinya agar segera sampai ke ruangannya tersebut. Saat ini perasaannya tidak nyaman. Setelah pulang dari perusahaan, Nasita tidak langsung pulang ke rumah kontrakan, melainkan ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kehamilannya. Saat sampai di rumah sakit, ia segera diantar oleh suster ke ruang dokter kandungan setelah mengantri cukup lama. Jadi Anda datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan kandungan? Tanya dokter wanita itu. Dengan ragu, Nasita mengangguk. Saya hanya ingin memastikan saya hamil atau tidak. Sebelumnya sudah melakukan tes menggunakan tes pack dan hasilnya positif. Oh begitu, baiklah. Sekarang Anda bisa berbaring di berangkar. Saya akan melakukan pengecekan dengan alat USG. Nasita segera berjalan menuju berangkar dan berbaring di sana. Dokter mulai mengoleskan gel di perutnya sebelum melakukan pengecekan. Saat diperiksa menggunakan alat USG, di layar monitor terlihat gumpalan darah di rahim Nasita seperti kacang tanah. Anda memang positif hamil dan dilihat dari ukurannya usia janin dalam perut Anda sekitar 8 minggu. Nasita tampak terkejut mendengar itu. Jadi janin ini sudah ada dalam rahimnya beberapa minggu yang lalu. Tapi kenapa ia baru merasakan gejalanya satu belakangan ini? Dok, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Tentu boleh. Memang Anda ingin menanyakan apa? Sebelumnya saya sulit sekali untuk hamil. 3 tahun saya menunggu agar rahim saya berbuah dan sekarang baru hamil. Itu bisa jadi karena selama beberapa tahun ini pola hidup Anda kurang sehat. Karena itu bisa berdampak pada kesehatan reproduksi juga. Pola hidup yang berantakan dapat mengganggu keseimbangan hormon, mempengaruhi kualitas sel telur dan serta meningkatkan resiko penyakit yang dapat menghambat kesuburan. Nasita manggut-manggut mendengar penjelasan dokter, meskipun ada rasa kebingungan dalam hatinya tentang masalah ini. Masalahnya ia hamil. Pria lain bukan hamil anak mantan suaminya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan mendapatkan hasil yang akurat dari kehamilannya, Nasita segera keluar dari rumah sakit itu setelah melakukan administrasi. Tanpa Nasita ketahui, seorang pria sejak tadi mengawasi dan menunggunya dari luar rumah sakit. Zedan dengan tatapan tajamnya memperhatikan setiap gerakan Nasita. Ia merasa tidak nyaman melihat wanita itu keluar dari rumah sakit. Untuk apa dia ke rumah sakit? Apa dia memang hamil? Gumam Zedan. Suaranya dingin. Asisten Zedan yang duduk di jok mobil depan mengerutkan kening. Apa Tuan ingin saya mencari tahu ke pihak rumah sakit tentang wanita itu? Zedan menggeleng. Matanya masih tertuju pada Nasita yang mulai lenyap dari pandangan matanya. Tidak perlu. Lagi pula pihak rumah sakit tidak akan semudah itu memberikan data dan informasi tentang pasiennya. Tapi kita bisa menyuap. Memang, tapi akan sia-sia jika ternyata dia ke rumah sakit hanya memeriksakan kesehatannya. Asisten pria bernama Vanu itu mengatupkan bibirnya. Sepanjang menyusuri jalanan di trotoar, Nasita bergumam seolah diri tentu
tentu memikirkan tentang kehamilannya. Usia kandunganku sudah 1 bulan, berarti beberapa bulan nanti perutku akan membuncit. Bagaimana aku menutupi kehamilan ini? Nasita pusing memikirkan ke depannya nanti. Apalagi ia merasa bentuk tubuhnya sedikit berubah, lebih berisi. Raut wajah Nasita begitu frustasi memikirkan hal tersebut. Sementara itu di lain tempat, Zaidan mengulas senyuman tipis. Meskipun matanya tidak menunjukkan emosi apapun, seolah tidak ada rasa bahagia melihat orang-orang yang berada di meja yang sama dengannya. Perkenalkan, ini putra sulung papa, Zaidan Lamuel, ucap pria parubaya yang tampak masih gagah di usianya yang sudah hampir mendekati kepala 6. Zaidan mengulurkan tangannya pada pria yang usianya hampir sepantaran dengannya. Narendra, ucapnya dengan senyuman ramah memperkenalkan diri. Lukas tersenyum melihat putra kandungnya bertemu langsung dengan saudara tirinya. Pria itu kembali menikah lagi setelah 10 tahun, menyendiri karena istri pertamanya meninggal dunia. Semoga kalian berdua akur dan bisa menjadi saudara yang sesungguhnya, ucap seorang wanita yang tak lain ibu dari Narendra. Tentu saja mereka akan akur. Usia mereka bukan anak-anak lagi yang akan menangis bila berebut mainan. Lukas terkekeh berat mengatakan itu. Sementara Zaidan hanya diam dengan wajahnya yang mendatar. Oh ya, sekarang kamu bekerja di mana, Narendra? Papa dengar kamu sudah menikah, tanya Lukas pada putra tirinya. Sambil tersenyum ramah, Narendra berucap, untuk sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan di kota ini sebagai staf. Sebenarnya aku ingin sekali mendapatkan pekerjaan yang posisinya lebih tinggi, Pak. Aku memang sudah menikah, Pak, tapi baru saja bercerai. Tanpa ada beban, Narendra menceritakan hal itu. Kening Lukas mengerut. Kenapa sampai bercerai? Tanyanya sambil melirik sekilas pada Zaidan. Dia mandul, Pak. Wanita tidak akan berharga jika tidak bisa memberikan anak. Bagaimanapun aku membutuhkan keturunan, jawab Narendra. Sebelah alis Zaidan terangkat mendengar ucapan Narendra. Ini hari ketiga Nasita bekerja di perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Semuanya berjalan cukup lancar tanpa kendala karena sebelumnya ia sudah berpengalaman dalam bidang yang ia geluti saat ini, dan sekarang waktunya untuk pulang. Ia merapikan semua barangnya di meja dan berkemas. Namun saat bangkit dari tempat duduknya, seorang wanita datang menghampiri Nasita. Ini tolong kerjakan dokumen ini ya. Jadi malam ini kamu lembur dulu. Wanita bermake up menor itu meletakkan beberapa dokumen di atas meja Nasita. Nasita yang mendengar itu tentu mengerutkan keningnya. Maaf Kak, tapi ini bukan tugas saya. Mau ini tugas kamu atau bukan, kamu harus tetap mengerjakan ini. Ini hal wajar. Senior meminta juniornya mengerjakan dokumen seperti ini. Kamu cukup memeriksa dan mengedit dokumen tersebut. Anggap saja ini pelatihan untuk kamu sebagai karyawan baru di perusahaan ini. Tatapan Nasita melihat ke arah dokumen itu. Sebenarnya ia sangat lelah sekali, apalagi kondisinya yang hamil muda membuat ia harus menahan gejala-gejala kehamilan yang begitu menyiksa. Kalau begitu aku tinggal ya, dan sebisa mungkin malam ini harus segera selesai. Baik. Wanita bernama Mawar itu segera pergi meninggalkan Nasita yang perlahan terduduk lemas di kursinya. Padahal ia sudah sangat lega sekali akan segera pulang, tapi harus mendapatkan pekerjaan mendadak seperti ini. Mau tak mau, Nasita terpaksa mengerjakannya meskipun saat ini tubuhnya sudah sangat lelah. Nasita mulai memeriksa dan mengedit dokumen tersebut. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam, akhirnya Nasita selesai menyelesaikan pekerjaannya. Ia kembali berkemas dan segera meninggalkan ruang kerjanya yang sudah sepi. Hanya ada beberapa karyawan yang masih di sini karena lembur. Ini sudah sangat malam sekali. Jarang ada taksi yang lewat. Raut wajah Nasita tampak cemas sambil melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia memilih berjalan kaki dan berharap ada taksi yang lewat. Ia sudah sangat lelah jika harus bekerja
jika harus berjalan kaki pulang ke rumah. Namun, langkah Nasita terhenti ketika melihat segerombolan para pria tengah berkumpul di pinggir jalan. Tampilan mereka terlihat seperti preman dan Nasita begitu takut. "Tidak apa-apa Nasita, kamu cukup lewat tanpa menoleh pada mereka," gumam Nasita pada dirinya. Wanita itu memegang erat tasnya, lalu segera melangkah lebar melewati gerombolan pria itu. Namun baru saja melewati mereka, salah satu dari pria itu langsung memotong jalan Nasita. "Mau kemana manis? Sendiri saja nih," pria berambut gondrong yang langsung menghalangi jalan Nasita. "Maaf mas, saya ingin lewat." Nasita hendak melanjutkan langkahnya. Lagi-lagi jalan dihalangi. Beberapa pria di sana tampak tertawa melihat temannya menggoda Nasita. "Jangan takut, kamu tidak akan diapa-apakan," pria itu tersenyum menyeringai. "Jangan sentuh saya." Nasita melangkah mundur ketika pria itu hendak meraih tangannya. Beberapa pria lain mulai mengerumuni Nasita, membuat wanita itu semakin ketakutan. Ia segera melarikan diri, namun secepat kilat salah satu dari pria itu menendang kaki Nasita, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tubuh Nasita terhuyung, lalu jatuh, kepalanya membentur trotoar dengan keras. Rasa sakit seketika menusuk kepalanya, membuat pandangannya berkunang-kunang. Pandangan Nasita semakin kabur, dunia mulai berputar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, namun tubuhnya tak berdaya. Sebelum pandangannya benar-benar meredup, hal terakhir yang ia lihat, para pria itu mulai mendekati dan menggendongnya. Suara disertai ringisan terdengar dari bibir Nasita yang mulai tersadar. Wanita itu memegangi kepalanya yang terasa sangat pusing dan ngilu. Saat matanya terbuka, hal yang pertama yang ia lihat adalah langit-langit dalam ruangan itu. Aroma yang sangat familiar menusuk ke indera penciumannya. "Sekarang aku ada di mana?" gumam Nasita dengan suara lemas. Ia merasa tubuhnya kehilangan banyak tenaga. "Akhirnya Anda sadar." Suara seorang wanita langsung mencuri perhatian Nasita yang melihat ke arah samping. Terlihat seorang suster menatap dirinya sambil tersenyum. "Kenapa aku ada di sini?" Seingat Nasita, ia pingsan saat pria asing itu berniat jahat kepadanya. "Anda dibawa ke rumah sakit oleh suami Anda. Untung saja Anda cepat dibawa ke sini," jawab suster itu. Kening Nasita mengerut. "Suami?" "Iya, dia yang membawa Anda ke sini. Kondisi Anda sebelumnya cukup mengkhawatirkan karena bagian kepala yang terluka." Mendengar itu, Nasita sontak memegangi kepalanya yang saat ini diperban. Namun sekelebat ia juga mengingat kondisi kandungannya dan tangannya langsung memegangi perutnya, seolah mengetahui kecemasan yang terpancar dari raut wajah Nasita. Suster itu kembali bersuara, "Anda tidak perlu khawatir, kondisi kandungan Anda baik-baik saja." Kata-kata itu bagikan semilir angin segar, meredakan kegelisahan yang menggerogoti hati Nasita. Perlahan kekhawatiran itu sirna, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. "Tapi siapa pria yang mengantarkan saya ke sini? Saya tidak memiliki suami sebelumnya." Suster itu mengerutkan kening. "Benarkah? Saya kira dia suami Anda. Tunggu sebentar, saya akan memanggilnya ke sini. Saat ini dia sedang menunggu Anda siuman." Suster itu segera keluar dari ruangan, meninggalkan Nasita dengan segudang pertanyaan. Ia masih tak percaya bahwa ia selamat dari serangan para preman tadi. Tangannya kembali mengusap bagian perutnya. Tidak bisa dibohongi, ia takut sekali kehilangan janin pertamanya yang tumbuh di rahimnya. Mungkin ini janin yang hadir dari kesalahan, tapi dari kehadirannya menjadi bukti bahwa ia tidak mandul seperti yang mantan suaminya tuduhkan. Suara langkah kaki yang memasuki ruangan sontak membuat Nasita melihat ke arah sumber suara. Raut wajahnya seketika berubah tegang kala melihat seorang pria memasuki ruangan tersebut. "Bagaimana keadaanmu?"
Apa baik-baik saja?" tanya pria itu dengan suara yang dingin dan menusuk. Jadi Bapak yang menolong saya?" Manik mata Nasita bergetar penuh keterkejutan menatap Sedan. "Iya, kamu hampir saja jadi hidangan para pria yang haus." Sedan melangkah mendekat pada Nasita yang semakin tegang dibuatnya. Kini pria itu berdiri di samping berangkat dan tanpa diduga tangannya terulur menyentuh perut Nasita. Tentu dengan refleks wanita itu langsung menepis kasar tangan Sedan. Sedan terkekeh melihat Nasita menolak sentuhannya. "Aku hanya ingin menyentuhnya," desis Sedan, namun terdengar menusuk bagi Nasita. "Meskipun Bapak atasan saya, tidak seharusnya Bapak menyentuh saya," balas Nasita tidak suka. Sedan berdecih lalu bersedekap dada. "Karena kamu tahu aku mengetahui kehamilan yang kamu sembunyikan." Mata Nasita terbelalak kaget mendengar itu. Jadi pria itu sudah mengetahui ia hamil. Raut wajah Nasita seketika semakin tegang dan memucat. "Sekarang jujur, anak siapa yang kamu kandung? Bukankah kamu mengatakan mandul? Kenapa bisa hamil?" Sedan mencecar beberapa pertanyaan pada Nasita dengan tatapan mengintimidasi. Ini anak saya." "Iya, itu memang anakmu, tapi siapa ayah dari anak ini?" Baru hendak membuka suara, Nasita terkejut ketika Sedan berhasil menyentuh perutnya lalu dan memberikan yang menyakitkan di sana. "Mau ini anak Bapak ataupun bukan, itu bukan urusan Bapak. Tolong tinggalkan saya sendiri dalam ruangan ini." Suara Nasita bergetar dengan mata yang memerah menahan tangis. Sedan menarik tangannya, senyum sinis mengembang di bibirnya. "Kamu pikir bisa semudah itu membohongiku, Nasita? Janin yang ada dalam sini adalah bukti dosa yang kita perbuat dan kebohongan yang kamu ciptakan, karena nyatanya kamu tidak mandul." Bibir Nasita terkaput rapat dan dadanya bergemuruh melihat tatapan Sedan yang penuh ancaman padanya. Ia tidak takut jika pria itu berbuat hal yang mengerikan padanya, tapi yang ia takutkan pria itu akan mengambil paksa janin dalam perutnya untuk digugurkan. "Saya memang mandul dan saya tidak tahu jika akan mengandung." Nasita mencoba menjelaskan sejujurnya. "Kamu kira aku percaya?" ucap Sedan, membuat Nasita menelan ludahnya dengan susah payah. "Mama kapan membujuk suami barumu itu untuk memasukkan aku dalam perusahaan miliknya? Aku tidak ingin terus jadi bawahan di perusahaan yang lama. Aku ingin jadi bos," ucap Narendra. "Kamu sabar, Narendra. Mama baru saja menikah dengan Papa Lukas. Tidak mungkin langsung meminta posisi untukmu di perusahaan miliknya," balas Sophie. "Tapi aku sudah tidak sabar, Ma. Aku juga ingin segera menikah dengan Sila. Mama minta pada suami barumu itu untuk mengeluarkan biaya untuk pernikahanku dengan Sila." Sophie tampak terkejut mendengar permintaan putranya tersebut. "Apa kamu gila? Mama baru saja menikah dan kamu sudah meminta macam-macam." Sophie menggeram, matanya melotot tak percaya. "Memangnya kenapa? Dia kaya raya dan putra pertamanya Sedan seorang CEO di perusahaan besar. Jadi aku rasa mengeluarkan uang ratusan juta merupakan nominal yang kecil baginya." Narendra menjawab dengan santai tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Jika aku sudah menikah dengan Sila dan memiliki anak, sudah pasti Lukas akan memberikan sebagian hartanya untuk cucu pertamanya, yaitu anakku dengan Sila." Narendra berkata dengan yakin, senyum mengembang di bibirnya. "Lagi pula apa salahnya meminta? Bukankah aku juga bagian dari keluarganya? Tapi kita harus tahu batasan, Narendra," ucap Sophie. Namun segala nasihat yang mamanya lontarkan hanya dianggap angin lalu oleh Narendra.